Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hai Eagle Kids, selamat datang di ibadah online minggu ini. So, kita siapkan hati kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena hari ini kami bisa beribadah online meskipun hanya di rumah kami Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu Tuhan tidak terbatas oleh jarak ya Bapa. Kami mau siapkan hati kami, pikiran kami Tuhan ke dalam hadirat-Mu ya Bapa. Mari Tuhan Engkau bertata Tuhan atas ibadah hari ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. So, let's pray Jesus together. Hai Voltagers, ayo kita sama-sama muji Tuhan. You up, you are riding on our praise, being thrown over everything. You are seated in our praise. This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and you change the atmosphere. With hearts open now, everybody sing it out. Oh, turn it up, this sound of lift him
kita siapin hati, kita mau masuk lebih dalam lagi. Yuk kita bareng-bareng masuk dalam hadiratnya. Ceritaku dan isi hatiku, tak peduli masa lalu, Engkau tetap memiliku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya
sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, buka setia sampai akhir hidupku. Kami ucap syukur Tuhan untuk hari ini. Kalau sebentar kami mau mendengarkan sedikit dari firman-Mu, siapkan kami ya Bapa, agar kami dapat belajar lebih lagi hari ini. Kami ucap syukur Tuhan, dan Tuhan Yesus, haleluya, amin. Good day everyone. Hari ini Kak Velo akan share something yang benar-benar kita semua akan pernah alami. Tapi hari ini Kak Velo nggak sendirian, karena Kak Velo ditemani dengan teman kakak yang cantik, Kak Felicia. Hai semuanya. So, Kak Feli, apa kabar? Luar biasa Kak Velo. Stop. Pertanyaan itu sering kan kita dengar, "Hai, kamu apa kabar? Hai, how are you?" Dan kita selalu jawab, "Luar biasa. Oh, I'm fine. I'm good." Tapi sebenarnya, benar nggak sih pada saat itu kita benar-benar luar biasa? Atau sebenarnya pada saat kita menjawab pertanyaan itu hanya seperti dialog biasa. Kalau ditanya, "Hi, how are you?" Kalian jawabnya, "Oke, I'm fine." Padahal sebenarnya kalian lagi stres, kalian lagi capek karena online class, terus kalian lagi deg-degan hadapin mid test. Tahukah kalian bahwa kita itu berada di sebuah komunitas yang kalau kita menunjukkan kelemahan kita tuh dianggap lemah. Tahu nggak sih, kita tuh nggak boleh nunjukin bahwa diri kita tuh not okay. Padahal daging kita ini, diri kita ini tuh lemah. Kita itu pasti pernah mengalami takut, gelisah, deg-degan, nervous. Kita tuh pasti pernah mengalami hal itu. Tapi pada saat kita jujur nih sama teman kita, misal, "Kak Feli, hari ini aku capek pol." Kak Feli malah jawab, "Ah, kamu kurang doa." Bener nggak Kak Fel? Bener dong. Ya, terus jawab, "Ah, kamu kurang iman." Atau, "Ah, kamu harusnya bisa lebih baik daripada itu." Loh, padahal apakah salah kalau pada saat ini kita tuh merasa bahwa diri kita not okay? Nah, penasaran nggak sih sebenarnya hal-hal apa aja yang membuat kita merasa not okay? Yang pertama ada ketakutan atau fear. Sekarang kita itu semua takut sama corona. Dulu waktu ada orang batuk, itu kita biasa aja. Tapi kalau sekarang ada orang batuk, kita akan langsung siaga 1. Social distancing sih. Yang kedua itu ada stres. Di zaman sekarang banyak banget mama-mama yang jadi guru nih buat anak-anaknya di rumah. Ayo, di sini siapa nih yang mamanya jadi guru selama kalian learning from home? Nah, hal ini itu bisa menimbulkan rasa bosan untuk kita dan buat kita menjadi stres. Terus yang ketiga, ada hal yang terjadi itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Sekarang itu kita nggak bisa melakukan banyak hal yang kita suka, kayak nonton bioskop, pergi ke mall, jalan-jalan sama teman, ketemu teman face to face, karena kita tetap harus menerapkan protokol kesehatan, yaitu stay at home. Apalagi untuk teman-teman yang baru beranjak dari grade 6 menuju grade 7, itu akan merasa awkward karena bertemu teman baru secara virtual. Dari 3 poin yang sudah Kak Felicia sampaikan, yaitu ketakutan, bener ya Kak Fel ya? Bener. Apalagi stres, lalu ekspektasi. Yang jadi tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Nah, 3 hal tersebut bisa menyebabkan kita tuh feel not okay. Nah, sekarang kita mau lihat nih di dalam Alkitab. Pernah nggak sih Tuhan Yesus tuh mengalami hal yang sama? Yuk kita buka di kitab Markus pasal yang ke-14 ayat yang ke-32. Jadi di dalam kitab Markus ini diceritakan Tuhan Yesus dan murid-muridnya sedang berada di Taman Getsemani. Kak Velo bacakan ya. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah, dan berdoa,
supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Dari cerita yang dialami oleh Tuhan Yesus, kita tuh sadar bahwa Allah Bapa kita itu juga pernah mengalami kondisi di mana dirinya itu not okay. Ada ayat tertulis, hatiku sangat sedih dan mau mati rasanya. Lalu apa yang Tuhan Yesus katakan? Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Yang pertama, Tuhan Yesus mau mengakui secara jujur dan terbuka bahwa dirinya saat ini sedang mengalami situasi yang not okay. Dia mengatakan itu kepada murid-muridnya, yaitu kepada Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Lalu apa tindakan Yesus selanjutnya? Tuhan maju sedikit, merebahkan diri dan berdoa. Tahukah kalian bahwa apapun yang kalian alami saat ini atau bahkan dalam minggu ini, Kak Velo dan Kak Feli nggak tahu apa yang sedang kalian alami. Entah kalian sedang sedih, stres, atau kalian sedang merasa ingin refreshing tapi nggak bisa. Kita nggak ada yang tahu kedalaman hati kalian seperti apa. Tetapi satu pribadi yang tahu apa kondisi kalian, hanya Tuhan Yesus. Tugas kita itu adalah kita itu mengakui secara jujur, terbuka dengan Tuhan bahwa God, aku nggak oke saat ini, aku tuh sedang ngalamin ini, aku ngalamin itu. Aku minta dong Tuhan, supaya apa yang kalian rindukan itu terjadi. Bicara, kita mau mengatakan secara terbuka apa yang kita rasakan kepada Tuhan. Kenapa demikian? Ada loh ayatnya di Ibrani 4, ayat 14 sampai 16. Iya. Kak Feli bacakan ya. Ya, Ibrani 4 ayat 14 sampai 16. Karena kita sekarang punya imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab iman besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Nah, Allah Bapa kita itu pasti pernah mengalami apa yang kita rasakan dan Dia tuh tahu kok apa yang kalian rasakan. Kalau kalian sedang letih lesu, ingat nggak ada ayat Alkitab yang berkata, marilah semua yang letih lesu dan berbeban berat, ayo datang kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kelegaan pada kalian. Amini ayat itu. Jadi jangan hanya kalau kalian stres atau Kak Feli lagi capek gitu ya online class, terus disimpan sendiri, kayak aku yang tanggung sendiri. No. Kita harus share sama Tuhan Yesus. So, kita berdua punya 2 langkah. Apa yang harus kita lakukan saat kita feel not okay? Yang pertama ada I can pray about it. Sekarang kita itu tidak banyak melakukan aktivitas di luar rumah, tapi kita lebih banyak melakukan aktivitas di dalam rumah. Sehingga ini adalah waktu yang tepat untuk kita datang dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan yang kita sembah itu bukan Tuhan yang mencari-cari kesalahan kita, tapi harusnya kita yang datang kepada Tuhan dan mencurahkan segala isi hati kita. Karena Tuhan itu mengetahui segala isi hati kita. Dan kita tidak boleh berfokus hanya apa yang kita inginkan, tapi kita menyerahkan kembali kepada Tuhan, biarlah kehendaknya yang terjadi atas hidup kita. Betul sekali, Vel. Dan yang kedua adalah I have to stay. Tahu nggak sih, pada saat kita ikut lomba, atau teman-teman kita deh ikut perlombaan, ada 10 orang. Dan dari 10 itu, yang juara hanya 1 orang. Pernah nggak kita itu sadar bahwa setiap orang hanya memberikan congratulations hanya kepada 1 orang yang menang. Nah, sedangkan 9 lainnya, mereka hanya begitu saja lewat. Tetapi pernah nggak sih kita berpikir bahwa 9 teman kita lainnya sudah memberikan yang terbaik untuk mengikuti kompetisi itu? Apakah kita hanya memuji untuk 1 orang yang memenangkan pertandingan? Oh no. Mulai hari ini kita mau belajar sama-sama mengapresiasi setiap hal yang orang lain lakukan, baik itu sekecil apapun. Benar nggak Kak Vel? Benar. Setiap orang itu layak untuk mendapatkan apresiasi. Kenapa? Karena untuk bertahan itu dibutuhkan kekuatan, dibutuhkan kesabaran, dan dibutuhkan kesetiaan yang ekstra agar setiap anak-anak itu bisa mengalami dan masuk di dalam perlombaan tersebut. So, dari firman kita hari ini, Kak Velo dan Kak Feli sangat berharap bahwa teman-teman bisa belajar satu hal, bahwa it's okay not to be okay. Nggak apa-apa kalian itu mengalami kondisi di mana kalian tuh capek atau kalian itu ingin refreshing dan kalian tuh sedih. It's okay.
Tapi satu hal yang harus kalian lakukan adalah kalian harus terbuka dan berdoa pada Allah Bapa di sorga agar Tuhan Yesus yang memberikan kelegaan kepada setiap kalian. So, it's okay not to be okay. God bless you. Nah, tidak terasa ibadah minggu ini sudah selesai. Semoga firman kali ini dapat memberkati kalian semua. Yuk kita berdoa untuk persembahan kali ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena kami bisa beribadah online. Kami percaya Tuhan, kami menerima segala berkat-berkat-Mu. Dan Tuhan, kalau kali ini kami juga mau memberikan sedikit yang kami bisa Tuhan. Semoga yang kami berikan Tuhan, itu dapat memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Adik-adik, angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih akan Roh Kudus yang akan menyertai kalian semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. See you next week. Happy Sunday.